min Q. Ya. Nah, jadi di sini yang ditanyakan resultan gaya yang bekerja pada muatan min Q. Berarti yang ini ya. Nah, yang ini. Jadi kita lihat muatan yang ini, min Q ini, ini Bapak kasih tanda nih. Muatan ini akan diapakan oleh muatan Q di sini, ditarik atau ditolak? Halo? Ditarik. Tarik ya, berarti ke sana tuh kalau ditarik. Nah, arah gayanya ke situ. Nah, sekarang muatan min Q ini akan diapakan oleh muatan Q ini? Tarik atau tolak? Tarik. Tarik. Nah, berarti ke sana ya. Nah, dua gaya ini sama nilainya. Ya, dua gaya ini nilainya sama. Kenapa sama? Ya, ini muatannya kan sama ya. Q dan Q juga sama. Jaraknya juga sama karena ini kan persegi ya. Nah, persegi berarti panjang sisinya kan sama. Jadi di sini jarak ini dengan ini sama, ya. Nah, jadi nanti ini akan apa namanya menghasilkan gaya resultan yang arahnya ke sini. Gitu. Nah, resultannya ke situ. Nah, sementara muatan ini, min Q ini, itu akan diapakan oleh muatan ini, min 2Q. Ditarik atau ditolak? Ditolak, Pak. Ditolak. Nah, jadi ke sini kan resultannya ya. Apa namanya, bukan resultan ya, maksudnya tolakannya ke sini. Nah, sekarang karena ada dua gaya, jadi kalau Bapak tuliskan gaya tarik yang ke atas itu misalnya F, yang ini ke kiri misalnya F juga, kan nilainya sama ya. Kalau kita tuliskan F itu sebenarnya adalah K Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat. R itu panjang sisi ini, misalnya panjang sisinya R ya, gitu. Ini F-nya. Nah, berarti ini gaya resultan F dengan F. Kalau F dengan F itu resultannya jadi berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya ke sana itu ada gaya F, ke sini juga ada gaya F, maka resultannya berapa? Yang ke sini. R2F, Pak. Iya. Jadi di sini akar 2F ya. Betul. Akar 2F gitu. Nah, jadi nanti ini F akar 2 atau akar 2F. Nah, kemudian di sini ada gaya yang terakhir tadi, Bapak kasih F aksen misalnya. Nah, F aksen itu bentuknya apa? Nah, kalau misalnya di sini R, maka sisi miring ini berapa? Jarak antara min Q dengan min 2Q. Jaraknya berapa nih? Akar 2R, Pak. Akar 2R, betul ya. Jadi nanti si gaya F aksen itu sebenarnya adalah K Q kuadrat, Q dengan 2Q ya. Jadi Q dikalikan dengan 2Q gitu. Dibagi dengan akar 2R. Jangan lupa kuadrat. Nah, gitu. Sehingga nanti di sini berapa nih? Nanti bentuknya K Q kuadrat. Di sini Bapak tulis 2 lah ya. 2-nya di depan, dibagi. Nah, yang bawah jadi berapa ini? 2R kuadrat. Gini kan? Betul nggak? 2 dengan 2 ini habis. Jadi sama dengan K Q kuadrat per R kuadrat. Nah, jadi gaya F aksen itu nilainya segini. Nah, ini tuh sama aja dengan F. Nah, jadi nanti di sini ada gaya ke sini, itu nilainya F juga. Gitu. Nah, sekarang antara akar 2F dengan F itu besaran siapa? Akar 2. Akar 2F, ya kan? Nah, berarti resultannya kemana dong? Jadi yang ke sana lebih besar. Jadi nanti F resultan itu nanti sama dengan ya ini akar 2F dikurangi F jadinya. Ya. Jadi ya nilainya nanti sekitar kalau misalnya akar 2 itu kita anggap 1,4 misalnya ya berarti sekitar nih ya 0,4 F. Nah, si 0,4 F ini arahnya ke sana tuh. Ya, arahnya tetap ke sana. Jadi jawabannya yang ini, yang B. Ya, arahnya tetap ke sana karena ini menang ini. Jadi akar 2F itu lebih besar dibanding dengan F. Nomor 1 bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi akar 2 itu mendekati maksudnya 1,4. Sekitar 1,41 sebenarnya sih. Ya, itu akar 2. Oke, nomor 1 ada pertanyaan nggak? Aman, Pak. Ya, ada pertanyaan? Aman. Aman ya. Oke ya, kalau begitu Bapak lanjutkan.
Nomor 2 bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Jadi di sini sebuah partikel bermuatan Q terletak pada sumbu Y dengan jarak X dari pusat koordinat. Partikel lain bermuatan Q terletak pada sumbu X dengan jarak P dari pusat koordinat. Komponen gaya listrik pada sumbu X yang bekerja pada Q akan mencapai nilai terbesar bila P bernilai berapa, gitu ya. Oke, jadi di sini Bapak ilustrasikan dulu ya. Jadi di sini misalnya ada sumbu koordinat seperti ini. Nah, tadi disebutkan ini misalnya sumbu Y, di sini sumbu X misalnya ya. Terus di situ dibilang gini, sebuah partikel bermuatan Q besar terletak pada sumbu Y dengan jarak A dari pusat koordinat. Ini pusat koordinat di sini ya. Nah, ini ada partikel Q besar. Nah, ini jaraknya itu adalah A, gitu. Kemudian di sini disebutkan ada partikel lain, ya, Q terletak pada sumbu X dengan jarak P dari pusat koordinat. Jadi misalnya dari sini nih partikel itu. Ini ada muatan Q kecil. Nah, ini jaraknya adalah P. Nah, ini jaraknya P. Terus di sini komponen gaya listrik pada sumbu X yang bekerja pada muatan Q kecil ini. Nah, jadi di sini terserah kalian ya, jenis muatannya boleh plus minus. Ini terserah aja, kan ini tidak ditanyakan arah kan ya. Jadi apa namanya besarnya aja yang penting ya. Jadi misalnya ini kalian buat berlainan tanda juga nggak apa-apa. Jadi nanti tarik menarik. Jadi kalau misalnya tarik menarik kan nanti kalau kita gambarkan gini. Misalnya ini tarik menarik ya. Nah, jadi muatan Q ini akan ditarik oleh muatan Q besar ke sana. Ini gayanya F misalnya. Nah, kalau misalnya di sini A, di sini P, berarti jarak antara Q dengan Q kecil dengan Q besar ini berapa nih jaraknya? Ada yang bisa menjawab? Ini berapa jaraknya? Akar A kuadrat sama kuadrat ditambah P kuadrat. P kuadrat. Gitu kan ya? Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah komponen ini nih. Jadi komponen gaya listrik pada sumbu X yang bekerja pada muatan Q. Nah, berarti kan yang ini nih maksudnya. Nah, jadi komponen itu yang ini. Nah, yang ke sana. Nah, ini fx-nya nih. Gitu. Jadi nanti kalau kita cari berarti fx itu kan sama dengan apa sih? Itu sama dengan f sin atau f cos. Ini theta misalnya. Apa ini? F sin atau cos nih? Cos. Halo. Cos ya, cos theta gitu. Ya, jadi nanti kalau kita coba uraikan gini, jadi fx itu berarti sama dengan apa? Nah, f-nya itu kan k dikalikan q besar kalikan q kecil dibagi dengan jaraknya dikuadratin. Berarti ini kan jaraknya ya. Jadi Bapak tuliskan a kuadrat ditambah dengan p kuadrat dikuadrat. Jadi ini kan akar tadinya dikuadratin, jadi kan hilang si akarnya. Jadi ini aja kan. Nah, dikalikan dengan cos. Cos itu apa? Cos itu adalah samping per miring. Jadi P dibagi dengan apa nih? Akar A kuadrat ditambah P kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, jadi bentuk fx-nya begini. Nah, di sini kan bisa divariasikan. Jadi apa namanya? Yang ditanyakan itu adalah apa nih? Komponen gayanya akan mencapai nilai terbesar bila P-nya berapa gitu ya. Jadi di sini P-nya diubah-ubah. Jadi kalau misalnya kalian itu ditanya untuk mencari nilai terbesar atau nilai terkecil, biasanya kalian lakukan apa di sini? Kalau mencari nilai terbesar atau terkecil, nilai maksimum atau minimum, itu adalah diturunkan, didiferensialkan. Ya, jadi nanti kalian diferensialkan. Jadi di fx itu tadi ya, per ini kan terhadap, jadi P-nya berapa ya? Jadi yang diubah-ubah itu kan P-nya. Jadi di sini dp. Nah, jadi diturunkan terhadap P. Sehingga nanti apa namanya? Ini sama dengan 0 ya. Jadi untuk mencari nilai maksimum atau minimum, ya ini yang kita lakukan. Nah, jadi kalian turunkan terhadap P di sini. Jadi di sini kalau bentuknya kan jadi gini nanti ya. Kalau ini misalnya Bapak ubah sedikit, nanti bentuknya jadi gini. F itu sama dengan K, Q besar, Q kecil,
dikalikan dengan P dibagi dengan A kuadrat ditambah dengan P kuadrat. Ini pangkat berapa nih? Pangkat, ini kan pangkat setengah ya. Pangkat setengah, di sini pangkat 1. Jadi 3/2. Betul nggak gini? Halo? Betul, Pak. Betul ya? Nah, kalau misalnya kalian punya fungsi gini. Misalnya Y itu sama dengan O per V, maka Y aksennya itu apa? Masih ingat nggak rumusnya? Eh? O aksen P gini? Min OV aksen dibagi P kuadrat. Gini ya? Betul rumusnya kayak gini? Benar, Pak. Benar. Nah, sekarang coba terapkan yang itu. Ya, jadi si fx ini tolong diturunkan. Jadi di sini yang U itu yang mana? Yang U yang ini. Jadi yang atas ini U. Kemudian yang bawah ini V-nya. Ya. Nah, jadi tolong diturunkan ya. Kalau diturunkan, pertama yang turunkan atasnya dulu. Kalau diturunkan terhadap P, berarti kan tinggal ini. Ini konstantanya. Jadi yang peubahnya ya variabelnya itu P. Diturunkan terhadap P, berarti tinggal K, Q, ini tadi. K, Q kalikan Q. Nah, ini U aksen. Dikalikan dengan V, V-nya yang ini. Nah, ini nggak diturunkan ya. Jadi A kuadrat ditambah dengan P kuadrat pangkat 3/2 gitu. Dikurangi, ya, dikurangi. Sekarang ini jangan diturunkan. Jadi K, Q, Q kalikan P. Nah, sekarang yang diturunkan yang ini, yang V-nya. Nah, cara menentukannya masih ingat? Pertama, pangkatnya diturunkan dulu. Diturunkan, nanti jadi 3/2. Terus yang di dalam kurung ini diturunkan terhadap P ya. Jadi ini kan konstanta. Jadi A kuadratnya konstanta. Jadi nanti ini 0. Jadi nanti hasilnya adalah 2P. Ya, 2P. Nah, baru ini kemudian ditulis lagi A kuadrat plus P kuadrat. Pangkatnya dikurangi 1. Jadi pangkat setengah. Gitu. Ya. Nah, kemudian dibagi dengan ini dikuadratin. Jadi nanti A kuadrat ditambah P kuadrat. Ini pangkat 3. Nah, ini sama dengan 0. Nah, gitu. Sampai sini bisa dipahami? Halo? Bisa ya? Nah, karena ini kan sama dengan 0, berarti yang boleh 0 itu yang atas atau yang bawah? Yang pembilang atau penyebut? Atas, Pak. Yang atas. Jadi yang atas itu harus sama dengan 0. Nah, supaya 0 berarti komponen yang ini ya. Komponen ini harus sama dengan yang ini supaya 0. Berarti nanti kalian punya apa? Nanti kalian punya begini, K, Q kali Q. Ya, ini A kuadrat plus P kuadrat. Ini pangkat 3/2 ya. Itu harus sama dengan K, Q, Q kalikan berapa itu? Ini duanya habis ya. Berarti 3P ya. 3P. Ini nanti A kuadrat ditambah dengan P kuadrat pangkat setengah. Yang ini habis. Ini habis. Gitu. Terus nanti jadi berapa nih? Ini kan pangkat 3/2. Ini pangkat setengah. Jadi nanti di sini kalau dipangkatkan begitu nanti kalau dibagi nih, kalau dibagi jadi berapa? Pangkat 2. Hah? Itu, Pak. Jadi pangkat 1, pangkat 2, betul? Ini kan pangkat setengah. Pangkat setengah itu akar ya. Ini tadi kan 3/2 itu ini nih. Jadi 3/2 itu kan 1 ditambah setengah ya. Nah, jadi nanti ini hasilnya adalah A kuadrat plus P kuadrat itu sama dengan 3P. Betul nggak? Kuadrat nih, sorry. Ini P-nya kuadrat. Ini kan P kali P ya. Ini P ada P. Jadi nanti kalau si P-nya kalian pindah ke sana, jadi A kuadrat itu sama dengan 2P kuadrat. Gitu. Jadi nanti kalau diakarkan jadi A sama dengan akar 2P. Jadi nanti P-nya itu sama dengan A dibagi dengan akar 2. Nah, itu P-nya. Ada nggak di situ? A dibagi dengan akar 2. Jadi yang ini nih. Gitu? Bisa dipahami nih penjelasan nomor 2 ini?
Agak susah sih, Pak. Iya, Pak. Ya ini kayaknya yang paling sulit lah. Yang lainnya mah enggak ini ya. Jadi maksudnya ini cuman pakai turunan aja. Jadi kalau ditanyakan nilai terbesar, nilai terkecil, itu diturunkan aja ya. Ya kadang-kadang ada soal yang seperti inilah ya, 1 atau 2. Oke, ini bisa dipahami nggak penjelasan Bapak untuk nomor 2? Ada yang ditanyakan? Pak, tadi kenapa itu kayaknya tiba-tiba kuadrat Gimana? Hasan? yang hijau 3P-nya Ah? tiba-tiba jadi 3P kuadrat. Yang hijau, Pak, 3P yang itu jadi 3P kuadrat. Oh, yang ini? Ya. Maksudnya yang mana? Ini dibagi ini. Sebelumnya 3P-nya sendirian tiba-tiba jadi. Ini nih, ini kan ini ada P, ini ada P. Oh iya. Sekarang ya. Jadi ada 3P kuadrat. Jadi Bapak kurang kuadrat nih, ini kurang kuadrat nih. Nah, kurang. Harusnya 3P kuadrat gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Gimana nih nomor 2? Masih ada yang nggak jelas ini nomor 2? Boleh ada diulangin di awal-awalnya nggak, Pak? Yang cara dapetin DFX Ini nih. Kan pertama ya, ini kalau ini bisa dipahami kan? Jadi ada muatan Q besar itu di sumbu Y. Ada muatan Q kecil di sumbu X. Nah, si muatan Q ini jaraknya A dari pusat koordinat. Si muatan Q kecil ini jaraknya P. Berarti sisi miringnya kan pakai Pitagoras saja kan? Pakai Pitagoras ini dapatnya. Ya, Pak. Nah, berarti gaya antara Q dengan Q kecil ya, itu boleh tarik menarik, boleh tolak menolak ya, bebas. Nah, itu nanti bentuknya seperti ini. Kan biasa kan? Bentuknya itu adalah apa namanya? Si F ini ya. Si F ini kan nanti tadi perasaan sudah tulis belum ya? Jadi si F itu ya, itu kan gaya tarik atau tolak ya, terserah. Kalau di sini Bapak tuliskan tarik menarik. Itu kan berarti Q kecil, Q besar, Q kecil dibagi dengan jaraknya kuadrat. Nah, jaraknya kan ini. Nah, karena dikuadratin kan jadi gini, A kuadrat ditambah P kuadrat. Kan tadinya akar. Nah, cuman akar ini kan dikuadratin, jadi akarnya hilang gitu maksudnya. Nah, jadi nanti ini Q dibagi dengan A kuadrat ditambah P kuadrat, itu F-nya. Nah, yang di sini yang ditanyakan begini, komponen gaya listrik pada sumbu X. Nah, jadi komponennya, jadi yang Fx yang ditanyakan. Bukan F ini, kalau F ini kan sudah segini kan. Nah, ini F-nya ya, gaya tarik atau tolaknya segini. Nah, cuman di sini komponen X-nya. Komponen X-nya itu berarti proyeksi ini, Fx-nya. Itu kan berarti Fx itu F cos kan? Ya, F cos theta ini. Nah, jadi Fx itu sama dengan F cos. Nah, F-nya kan yang ini. Nah, ini F-nya. Dikalikan dengan cos. Nah, cos itu apa? Samping per miring. Ya, P dibagi dengan akar itu. Nah, jadi sebenarnya sampai sini aja fisikanya, Mas. Sampai sini aja. Udah, ini fisikanya sampai sini. Kesananya matematik. Kan yang ditanyakan ini nilai terbesar. Nah, jadi komponen gaya listrik pada sumbu X yang bekerja pada Q kecil, ya berarti Fx ini kan, akan mencapai nilai terbesar. Nah, kalau nilai terbesar itu seperti ini matematikanya. Jadi dfx per dp itu sama dengan 0. Nah, ini kan yang nilai P-nya berapa? Berarti kan yang menjadi variabelnya itu P-nya. Jadi diturunkan dfx terhadap dp. dp ya, terhadap P diturunkan. Nah, karena ini kan ada P di atas, ada P di bawah. Ya, ada P di atas, ada P di bawah, ya sudah, berarti nanti apa namanya menggunakan rumus ini turunan yang bagi itu U per V. U per V kalau diturunkan kan menjadi U aksen P dikurangi U V aksen dibagi dengan V kuadrat kan. Nah, jadi itu pakai rumus itu. Oke. Nah, ini Bapak tulis ulang tadi. Ini kan Fx-nya ini. Nah, itu bisa ditulis gini. Nah, bisa ditulis gini nih.
Nah, jadi ini itu maksudnya yang bagian atas itu U-nya. Jadi ini itu U. Nah, yang ini itu V-nya gitu. Ya, ini V-nya gitu. Nah, pakai rumus yang ini tadi. Oke, Pak. Ya. Jadi pertama turunkan dulu U-nya. Nah, ini kalau diturunkan. Jadi P-nya jadi nggak ada kan? Seperti kamu menurunkan X-nya. X itu turunannya kan 1. Nah, jadi ini kan cuman apa namanya? Konstantanya itu 1 maksudnya kaki ini. Nah, kemudian V-nya jangan diturunkan, ini V-nya. Sekarang dibalik. Nah, yang ini jangan diturunkan si U-nya, yang diturunkan yang V-nya. Nah, turunan V itu ini. Nah, turunan V itu ini. Caranya gimana? Turunkan dulu pangkatnya. Oke, Pak. Turunkan yang di dalam kurung, ini. Terus tulis lagi, pangkatnya kurang 1. Jadi ini, gitu. Oke, oke. Itu, Pak. Ngerti ya? Ngerti ya, Pak. Oke ya. Ini bisa digeser nomor 2-nya? Bisa, Pak. Bisa ya. Kalau bisa Bapak geser, kita lanjutkan ke nomor 3. Ini teori saja nih ya. Jadi di sini sebuah balon isolator memiliki muatan yang terdistribusi secara merata. Ya, jadi ini kan balonnya isolator. Kalau isolator itu berarti si muatannya nggak bisa kemana-mana, ya di situ aja gitu ya. Tapi balon, ya, jadi balon gitu ya. Balon, jadi cuman ada permukaannya aja, isinya kosong. Nah, terus di situ sebuah partikel bermuatan Q berada di dalam balon. Ya, jadi ini ada muatannya ya. Misalnya muatan di permukaan itu Q. Terus di sini ada muatan nih di dalam balon itu Q kecil gitu. Gaya listrik yang bekerja pada muatan Q tersebut berapa? Nah, kalian masih ingat ya? Kalau misalnya di sini ada apa namanya bola ya, terus dikasih muatan, sementara muatan ini ya tidak bisa kemana-mana ya, jadi tidak bisa mengumpul, tidak bisa menjauh, pokoknya karena ini isolator maksudnya ya. Nah, kalau ada bola, kemudian dia diberi muatan, maka si medan listrik di dalam bola ini masih ingat ya? Nilainya berapa? 0. Jadi 0. Jadi E-nya itu 0 di dalam. Jadi di dalam itu 0. Nah, sementara gayanya jadi berapa? Kan gaya, ya kalau kalian masih ingat, gaya itu kan si muatan dikalikan dengan kuat medannya. Itu gaya. Nah, jadi kalau sekarang kuat medannya itu 0, nah berarti gayanya jadi berapa? Berapa gayanya? 0 juga. Ya, jadi gayanya 0. Jadi bernilai 0 di setiap titik di dalam balon. Jadi dimanapun Q kecil ditaruh, karena di dalam balon ini ya, itu si kuat medannya 0. Jadi mau ditaruh di mana aja pasti gayanya 0. Oke, bisa dipahami nih? Bisa ya? Jadi seperti itu. Oke, itu nomor 3. Cuman begitu saja. Oke, Bapak lanjutkan ya. Bapak geser. Nah, sekarang nomor 4. Nah, ini bisa langsung dijawab lah ini. Nomor 4, kalau bentuknya seperti ini keluar dari apa namanya? Muatan Y. Ini E-nya ya, garis-garis medan listriknya. Ini masuk, bisa dipastikan Y bermuatan apa ini? Positif. Positif. Sementara Z-nya pasti bermuatan Negatif. negatif. Ya sudah, ini jawabannya kan? Jadi Y bermuatan positif, Z bermuatan negatif. Ya cuma gitu aja. Itu nomor 4. Sekarang kita lihat nomor 5. Nomor 5 di sini yang ditanyakan apa? Titik R dan T berjarak masing-masing D. Nah, ini ada di gambar. Kemudian dari dua partikel identik ya, masing-masing sama ya muatannya Q.
Kemudian jika K-nya ini konstanta hukum Coulombnya, maka kerja yang diperlukan untuk memindahkan partikel dari partikel Q dari R ke T, dari R ke T. Nah, ini mau dipindahkan ke situ. Kalian masih ingat nggak? Usaha untuk memindahkan muatan sama dengan apa? Sama dengan? Perubahan energi potensial. Ya, Perubahan jadi sama energi. aja dengan perubahan energi potensial listriknya kan. Nanti sama dengan apa energi potensial akhirnya ya. Di akhir itu T maksudnya, dikurangi energi potensial awalnya, itu di R, kan dari R ke T gitu. Nah, jadi nanti di sini energi potensial akhirnya kan berarti Q dikalikan potensial di T, dikurangi Q dikalikan potensial di R. Nah, nanti munculnya Q potensial di T dikurangi potensial di R gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, potensial di R sama di T itu sama nggak sih? Sama, Pak. Sama. Jadi potensial di R itu kan sama dengan akibat ini jaraknya D, akibat ini jaraknya D. Itu kan berarti K Q dibagi dengan D, gitu kan? Ditambah K Q per D. Itu potensial di R. Jadi nanti 2 kaki per D. Nah, potensial di T juga begitu, dipengaruhi oleh Q yang kiri, Q yang kanan. Jaraknya juga sama, D juga. Berarti K Q per D ditambah K Q per D. Ini kan sama juga kan? 2 kaki per D juga. Nah, jadi ini potensialnya sama. Nah, kalau potensialnya sama berarti VT dikurangi VR jadi berapa dong? 0. 0. Jadi ini nilainya 0. Jadi otomatis usahanya juga 0. Ya, jadi A ini jawabannya. Cuman gitu aja. Pak, nilainya Pak, Ya. itu ditambah karena itu positif ya Pak? Ya, sama-sama positif. Ini Q-nya Itu positif, Q-nya positif. kalau ada yang kurang berarti dikurang Ya, negatif. kalau ada yang negatif berarti dikurangin aja nanti. Oke, siap, kasih Pak. Oke. Oke ya, itu nomor 5. Sekarang Bapak lanjutkan ke nomor 6 ya. Nomor 6, di sini 2 keping konduktor sejajar terpisah pada jarak D, ditempatkan di dalam vakum dan diberi beda potensial V. Ya. Jadi kalau Bapak gambarkan, jadi di sini ceritanya ada 2 keping konduktor. Nah, ini beda potensialnya satu dengan yang lain itu bedanya V. Ya, jadi V itu beda potensial. Ini misalnya positif, ini negatif, kan gitu ya. Sebuah ion oksigen bermuatan 2E, E menyatakan besar muatan elektron, dipercepat dari keadaan diam dari satu keping ke keping yang lain. Nah, jadi di sini ada sebuah ion ya, misalnya ini ion positif mestinya ya, atau negatif. Ini Bapak anggap ion positif ya, ini ada 2E muatannya. Nah, ini dipercepat ke sana tuh. Ya, ke sana, ini kecepatan awalnya sih diam ya. Jadi di sini dari keadaan diam tadi disebutkan. Jadi di sini V1-nya 0. Nah, cuman yang ditanyakan adalah energi kinetik ketika sampai di sini. Nah, ini kan punya kecepatan V2 tuh. Tapi bukan kecepatan ya, yang ditanyakan energi kinetik. Kalian masih ingat? Ini kita pakai apa ya? Kalau seperti ini, pakai kekekalan energi Mekanik. mekanik. Betul. Jadi energi mekanik di tempat 1 atau awal ya, energi mekanik di tempat 2 itu sama. Energi mekanik penjumlahan antara potensial dan energi potensial dan energi Kinetik. ya. Nah, jadi di sini yang ditanyakan energi kinetik akhir ya. Jadi nanti di sini energi potensialnya itu kan muatan, jadi 2E dikalikan potensial 1. Nah, jadi di sini potensialnya V1 misalnya ya. Di sini potensialnya V2, misalnya gitu. Ditambah energi kinetik awalnya 0. Kenapa 0? Karena di sini berangkat dari kondisi diam. Sama dengan, nah di sini energi potensial di tempat 2 ya sama dengan muatan 2V dikalikan V2 ditambah dengan energi
kinetiknya. Energi kinetiknya nggak usah diuraikan karena ditanya nih energi kinetiknya. Jadi EK2-nya yang tanyain. Ya sudah, ini tinggal pindahin aja ke kiri, nanti 2E, ini V1 dikurangi V2, gitu ya, itu sama dengan EK2. Nah, jadi nanti V1 dikurang V2 itu kan beda potensial, itu V maksudnya. Nah, jadi nanti energi kinetik 2 ya sama aja dengan 2EV. Ya tinggal ini aja. Ya, jadi 2EV. Jadi yang ini. Oke, nomor 6 cuman gitu doang. Ya, pakai kekekalan energi mekanik saja. Pak, maaf Pak, nanya Pak. Ya, Itu V1 sama kurang V2, terus jadi V, karena V1 sama V2-nya sama. bukan. Jadi ini nih, kan namanya V itu beda potensial tadi. Jadi dua keping konduktor saja terpisah pada jarak D, ditempatkan dalam vakum dan diberikan beda potensial ini, beda potensial V. Nah, jadi si V ini beda potensialnya, jadi selisihnya Oh, iya, antara Pak. V1 V2. Jadi selisihnya aja itu V. Kan V di sini tuh beda potensial V. Jadi bedanya itu disebut V gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke. Jadi delta V-nya ditulis V gitu ya, Pak. Nah, jadi itu delta V-nya itu V Gampangnya. maksudnya. Nah, jadi delta V-nya dianggap V. Bukan dianggap sih ya, memang disebut V di situ. Oke, sudah nih nomor 6. Sudah, Pak. Sudah ya, Bapak geser ya. Kita lihat nomor 7 ya. Nomor 7. Perhatikan gambar kapasitor sebagai berikut ya. Jadi di sini C1 dikasih tahu, ya C1-nya ini 10 mikrofarad, kemudian C2-nya 2 mikrofarad ya. Jadi mula-mula C1 ini dihubungkan dengan baterai. Ya, jadi ketika saklar ini terhubung ke kontak 1 ya. Kemudian setelah waktu yang cukup lama, jadi ada kata-kata waktu cukup lama itu maksudnya sudah terisi penuh nih ceritanya, sudah terisi penuh. Kalau jadi awalnya gini, jadi ini baterai, ya ada baterai, ini dihubungkan dengan kapasitor 1 C1. Jadi ini C1, ini baterainya 12 volt. Nah dalam waktu yang cukup lama, ini kan akhirnya termuati kan. Nah kalau Bapak tanya, berarti muatan Q1-nya berapa dong? Namanya muatan C1 kalikan V aja kan. C1-nya itu 10 mikrofarad. 10 mikro kalikan V-nya 12. Nah, jadi nanti ini 120 mikrocoulomb. Nah, ini muatan Q1-nya. Awalnya begitu. Nah, setelah itu di sini kemudian kapasitor C1 dihubungkan ke kapasitor C2. Ini dihubungkan dengan menggunakan saklar ini. Ya, jadi sekarang si saklar S kontaknya ke titik 2. Jadi sekarang baterainya nggak dipakai. Jadi cuman ada 2 kapasitor. Nah, jadi cuman gini sekarang. Kan itu nggak terhubung ke baterai jadinya. Jadi sekarang cuman gini aja. Jadi di sini ada C1, di sini ada C2 gitu. Nah, sekarang kalau kalian lihat C1 dengan C2 ini terangkai secara seri atau paralel? Paralel, Pak. Paralel. Kalau paralel berarti C totalnya berapa itu? Ditambah atau pakai seper? Ditambah aja, Pak. Tambah aja, benar ya. C1 tambah C2, berarti kan 2 tambah 10, jadi 12 ya. 12 mikrofarad nih, ini C totalnya. Nah, tadi yang bawa muatan kan Q1. Jadi kapasitor 1 ini kan belum bermuatan ya. Ya, jadi di sini C2-nya itu belum bermuatan tadinya. Nah, jadi di sini ada kata-kata belum bermuatan awalnya ya. Nah, jadi muatannya itu cuma C1. Jadi nanti Q total itu sama aja dengan Q1, yaitu sama dengan 120. Maksud Bapak itu Q1 awal ya. Yang ini nih, Q1 awalnya. Nah, itu 120 mikrocoulomb. Nah, jadi total muatan di sini ya sama dengan itu. Nanti memang sebagian muatan dari C1 pindah ke C2, tapi totalnya tetap aja segini. Ya, kan nggak ada muatan yang hilang. Ya, jadi meskipun sebagian pindah ke C2, tetapi totalnya tetap 120. Nah, sekarang kalau Bapak tanya, ini sekarang si beda potensialnya jadi berapa? Ada yang tahu nggak?
V. Ya, V-nya tinggal Q total dibagi dengan C total aja. Nah, ini kan sudah kita jadikan satu. Q totalnya tetap 120 mikro tadi. Dibagi dengan C totalnya, 12 mikro. Jadi berapa ini? 10 volt. Nah, sekarang beda potensialnya itu 10 volt. Ujung-ujung ini. Ini 10 volt, ini 10 volt. Kan paralel ya? Sama. Nah, sekarang ditanyakan, sekarang muatan pada kapasitor 1 berapa? Muatan pada kapasitor 2 berapa? Jadi tinggal gini aja. Berarti Q1 yang sekarang itu tinggal V dibagi dengan C1 gitu. V-nya kan 10 ya dibagi dengan C1. C1-nya tadi berapa? C1. Sebentar. Kan Q sama dengan C kali V. Kenapa begini rumusnya? Sebentar, salah. Ini salah. Ya Q1 C kali V maksud Bapak. Jadi yang Ya, jadi nanti Q1 itu berarti C1 kalikan dengan V gitu ya. Jadi berapa itu? C1-nya tadi C1-nya 12 kan? C1-nya teh berapa sih? 10 ya? 10 dikalikan dengan 10 jadi berapa? 100 ya. Mikrocoulomb. Nah, nanti yang Q2 ya, Q2 yang sekarang tadi kan belum bermuatan, ya tinggal C2 kali V. C2-nya itu kan 2 dikalikan 10 ya 20 mikrocoulomb ya, mikrocoulomb. Nah, jadi 100 itu di C1, 20 di C2. Totalnya berapa? Ya tetap saja kan segini totalnya 120 gitu. Ya, jadi jawabannya yang E. Ada pertanyaan nggak nomor 7? Ada yang nggak jelas nomor 7? Aman, Pak. Aman ya? enggak Pak. Gampang tuh ya. Oke, sekarang Bapak lanjutkan ke nomor 8. Nomor 8, ini sudah listrik dinamis ya. Sebuah bola lampu ya, ini 60 watt dialiri arus listrik ini ya. Jadi di sini arus listriknya adalah setengah ampere. Total muatan yang melalui lampu selama T sama dengan 1 jam. Ya, 1 jam itu berapa detik? Ada yang masih ingat? 3.600, Pak. 3.600 second ya. Nah, yang ditanyakan muatan. Kalian masih ingat kan definisi kuat arus itu apa? Banyaknya muatan tiap satuan waktu. Nah, kalau ditanyakan berapa muatan selama itu, kalau arusnya setengah ampere ya tinggal Q sama dengan I kali T gitu aja. Jadi I-nya itu setengah dikalikan dengan 3.600 gitu. Jadi nanti ada berapa nih? 1.800 ya coulomb gitu. Jadi ada sekian muatan itu mengalir ya selama 1 jam. Oke, bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Nah, jadi misalnya ada di baterai ponsel, yaitu kan mAh ya. mAh itu satuan apa? Jadi misalnya kapasitas baterai HP kalian misalnya itu 4.000 mAh. Nah, itu maksudnya apa ini? Ini satuan apa ini? Ampere hour kayaknya. Jadi ini milli ampere hour. Milli ampere hour. Itu sama dengan muatan. Ya, jadi kan coba lihat ini. Itu kan satuannya ampere kan? T satuannya apa? Waktu kan? Jadi kalau ampere dikalikan waktu, yaitu muatan sebenarnya. Jadi 4.000 mili ampere hour itu ya ini muatan. Jadi ada sekian muatan atau sekian ya muatan gitu ya mengalir ya dalam waktu 1 jam itu. Jadi ini M-nya itu mili. Jadi kalau ini bisa ditulisin gini, jadi 4 ampere hour kan sama begitu ya. Jadi dalam 1 jam itu ada 4 ampere ya, itu mengalir dalam 1 jam ya. Jadi ini satuan muatan sebenarnya, ini muatan ya, mAh itu muatan. Oke, itu nomor 8 ya, nggak ada masalah ya.
Sekarang kita lanjutkan ke nomor 9. Nomor 9 kelihatan oleh kalian? Kelihatan, Pak. Oke ya, nomor 9. Coba kita cek. Terdiri sama ya, LA sama dengan LB. Terus terbuat dari bahan material yang sama pula, berarti hambatan jenisnya sama, rho A sama dengan rho B. Terus kawat A berbentuk pejal ya, solid. Jadi di sini memiliki diameter 1 cm. Jadi kalau ini diameternya itu 1 cm, berarti luas penampangnya berapa itu? Satu, Pak. Kan apa namanya, ya nanti pakai 1/4 PD kuadrat gitu aja ya. 1/4 PDA kuadrat gitu. Ya. Di situ dikasih tahu DA-nya. Jadi diameter kawat 1 ya, kawat A maksudnya. Itu 1 cm. Terus sementara pada kawat B bentuknya rongga dengan diameter 1 cm, diameter dalam ya. Jadi berbentuk rongga dengan diameter 1 cm dan diameter luarnya 2 cm. Jadi kalau kawat A itu pejal. Nah, jadi bentuknya gini. Ya nanti memanjang gitulah ya, kawatnya itu memanjang. Nah, gitu. Jadi ini padat. Nah, sementara yang ini kawat B itu ada rongganya. Nah, cuman ini. Gitu. Nanti kawatnya memanjang juga, panjangnya kan sama tadi dibilang. Gitu. Nah, jadi ini kawat yang B ya, ini kawat A. Gitu. Nah, berarti luasnya, luas apa namanya? Luas penampang ya, luas penampangnya jadi beda. Kan ada rongganya. Jadi nanti luas penampangnya yang apa namanya? B itu nanti apa? Ya luas yang luar ya, 1/4 pi, Bapak tulisan apa nih? Yang luar misalnya diameternya, ini diameter atau jari-jari? Jari-jari aja lah ya, biar gampang. Jadi pakai diameter ding, ini sudah 1/4. Berarti D luar ya, kuadrat dikurangi yang dalam, 1/4 pi D kuadrat. Betul gini nggak? Halo? Betul, Pak. Jadi D besar itu maksud Bapak diameter luar. Yang D kecil itu diameter apa namanya? Dalam maksudnya. Ya. Jadi nanti munculnya 1/4 pi D kuadrat dikurangi D kecil kuadrat gitu. Ya. Ini yang AB. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan hambatannya. Kalian masih ingat nggak hambatan pada kawat itu gimana? Rumusnya? Rho kalikan Panjang per panjang luasnya. dibagi dengan luas penampang kan? Betul nggak gini? Iya, Pak. Rho B kalikan LB dibagi dengan Iya, Pak, AB. betul. Gitu. Jadi nanti bisa dicoret kan ini? Ini dengan ini habis. Ini dengan ini habis kan? Jadi nanti munculnya AB dibanding AA. Betul nggak? Halo, halo. Iya, Bapak benar. Betul ya? Yang AB-nya yang Iya, ini. Pak. Bapak tuliskan 1/4 pi D luar kuadrat dikurangi D dalam kuadrat dibagi. Ini 1/4 pi D A kuadrat gitu. Ya sudah, ini kan habis juga. Nah, habis nih ya. Jadi nanti tinggal D kuadrat min D kuadrat per DA kuadrat. Ya udah, masukin angkanya. Jadi di situ angkanya tadi berapa tadi? Diameter luarnya 2. 2 kuadratnya berapa? 4 kan? Dikurangi 1. Satu, Pak. Dibagi 1. Itu sama dengan 3. Betul nggak? Iya, benar, Pak. Nah, jadi gitu ya. Jadi yang ini tadi Tanya, diameter. Pak. Hah? Tadi yang D itu apa, Pak? D kecil deh. D kecil itu diameter yang dalamnya. Kalau yang ini D kawat ani. Nah, yang kecil ini itu diameternya D kecil Bapak tulisnya. Nah, sementara diameter yang besar ini itu D besar. Gitu.
Gitu, Tegar? Siapa? Masih Pak. Oke. Gimana nomor 9? Sudah belum? Aman, Pak. Aman. Oke. Bisa digeser? Bisa. Siapa? Oke. Oke, sekarang kita lihat nomor 10 ya. Nomor 10, ini yang ditanyakan hambatan total. Ini kalian cara melihatnya saja yang harus hati-hati. Nah, bisa nggak kalian misalnya gini nih, titik yang ini nih, yang 4 ohm dengan 6 ohm itu sebenarnya paralel. Karena ini kan ujungnya sama ini. Jadi ini tuh bisa dijadikan satu. Ini juga sama. Yang 8 sama 2, ini sebenarnya paralel. Ujungnya kan sama ini. Kalau ini udah pasti sama karena nyatu kan. Jadi ini sebenarnya itu bisa ditulis begini. Nah, jadi mungkin lebih gampang kalau misalnya Bapak gambarkan gini ya. Di sini nih 3 tetap ya 3 ohm. Nah, kemudian yang di sini itu bisa Bapak pecah gini. Ini 8, yang di sini 2. Nah, kemudian nyatu lagi di sini. Kemudian di sini ada 4, ada 6. Nah, ini sama sebenarnya, sama dengan begini maksudnya. Di sini ada 6 gitu. Jadi nanti ini dihubungkan dengan baterai gitu ya, tapi baterainya nggak pakai, kan kita cuma pakai R saja. Nah, jadi seperti ini kondisinya. Nah, jadi 2 dengan 8 kalian satukan. Ini kan paralel ya, ini juga paralel gitu. Nah, sekarang kalau 2 dengan 8 dijadikan 1 jadi berapa ini? Kan berarti 1/8 ditambah 1/2 kan gitu. Jadi berapa nih? Ini nanti kalikan 4 kan ya? 5/8, betul nggak? 5.